Salam persaudaraan. Adik-adikku, kepada keluarga dimanapun berada, untuk kali ini Mbak Sirot akan menyampaikan beberapa pengertian, diantaranya kenapa kadang hati pakai seragam hitam. Yang kedua, di saat saya menjadi kadang Esa bahwa Mas Nyempon pakai lambang seperti yang adik pakai, maka dari itu nanti akan saya jelaskan dan akan saya terangkan terhadap adik-adik. Akan tetapi keterangan ini berusaha adik masuk dalam hati sanubari, karena lambang ini menurut Mbak Sirot hanya sebagai media untuk pengertian keesaan. Jadi tidak hanya pengertian diterima dengan pengertian, tapi tanpa berusaha melakukan. Nah, tujuan setia hati ini, apapun penyampaian yang baik itu harus dirasakan sehingga punya pemikiran kita akan melaksanakan di alam dunia ini, karena namanya berbudi luhur, atau kalau bahasa Islamnya atau bahasa Arabnya akhlakul karimah, berarti pekerti yang mulia. Maka dari itu saya akan menyampaikan terhadap adik-adikku atau kadang-kadang Esa, dan saya yakin yang di luar sana juga banyak yang tahu untuk pengertian baju hitam dan celana hitam. Nah, tujuan di saat saya menerima keesaan, jadi kita memakai baju hitam dan celana hitam itu bahwa kita punya tujuan dan punya harapan bahwa persaudaraan kita itu atau kekadangan kita itu diharapkan kekadangan yang kekal dan abadi. Artinya setelah menjadi kadang Esa, kita berusaha apapun perbedaannya, tetap itu kita saudara. Nah, itu artinya kekal dan abadi. Nah, kalau dulu memang sedikit pengertian bahwa baju hitam dan celana hitam itu, ada yang mengatakan karena di sini pakai apa artinya benik ya Pak, kancing ya, ada 3 kancing, dan ini tidak pakai keras. Artinya ada yang mengartikan bahwa itu baju takwa. Nah, artinya takwa adalah kita takut terhadap Sang Pencipta. Nah, harapan tujuan Esa seperti itu. Jadi pertama, kita punya tujuan persaudaraan kita kekal dan abadi. Yang kedua, kita harus takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa melaksanakan sesuatu apa yang sudah kita dapatkan dari mungkin dari kiai, mungkin dari saudara-saudara kita, bahwa kita harus selalu hubungan kepada Tuhan Yang Maha. Nah, untuk lambang atau bed itu kenapa bisa diartikan adalah sinarnya sinar 12. Ada pengertian bahwa 12 jam itu kita harus selalu setia hati terhadap siapa? Terhadap kehidupan ini harus didasari dengan rasa senang. Maka itu ada gambaran bahwa 12 jam ini kita selalu memancarkan sinar, memancarkan kebaikan, melaksanakan kebaikan. Itu tujuan daripada Esa. Maka itu tidak hanya mudah diartikan hanya setia. Maka itu Mbak Sirot seringkali menyampaikan bahwa setia hati itu tidak hanya setia adikku dengan kakaknya saja, akan tetapi sebuah karya, sebuah perilaku, sebuah kegiatan, termasuk adik-adikku masih di bangku sekolahan, kamu ya harus setia dengan sekolahmu. Itulah yang dinamakan setia hati. Jadi setia hati tidak hanya ucapan aja, setia hati gitu aja enggak. Akan tetapi di saat kita punya karya, aktivitas harus didasari dengan rasa senang, karena namanya mata hati atau hati sanubari adalah yang paling dalam, sehingga nanti akan terwujud
akan menjadi kenyataan di saat kamu melaksanakan benar-benar setia hati. Jadi lambang ya. Nah, kenapa kok segi 4 ya? Maka itu ada yang mengatakan 4 kiblat 5 pancar. Pancarnya itu adalah hati itu tadi. Nah, gambaran segi 4 itu bahwa manusia selama kita sudah bisa melaksanakan atau menjalankan keempat kiblat, artinya bisa berkeliling ke seluruh dunia ya. Artinya keliling dunia itu apa? Kita sudah tahu sebelah sana tahu, sebelah sana tahu, sebelah sana tahu, sebelah sana tahu, berarti kita akan banyak informasi. Itulah tujuan persaudaraan setia hati. Maka itu saya pesan dengan adik-adikku, karena kekadangan Esa tidak hanya kita memakai baju hitam dan media lambang, tidak, akan tetapi dengan siapapun, khususnya dengan kadang-kadang Esa, bagaimana kita selalu rasa cinta kasih terhadap kadang-kadang Esa ya. Karena Esa tidak hanya melatih pencaksilat saja, tidak, tapi yang terpenting adalah karena saya yakin mungkin sekarang penjenengan masih pakai baju hitam dan celana hitam, tapi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya, mungkin tidak pernah memakai karena sudah banyak kesibukan. Tapi kalau Esa-nya masuk di dalam hati sanubari, insya Allah lah, itulah Esa. Kalau organisasi saya yakin nanti bisa berganti-ganti dan ketuanya juga berganti-ganti, aturan organisasi berganti-ganti. Tapi kalau Esa tidak akan diganti, karena selama kita setia hati, yaitulah akan wujud daripada berwuji luhur. Maka itu Esa tidak akan membeda-bedakan di antara si kaya dan si miskin, beda agama pun tidak akan membeda-bedakan, karena kita sama-sama hidup di dunia ini. Jadi kita adalah saudara di dunia. Anapun di akhirat nanti sesuai dengan keyakinan masing-masing atau keyakinan sendiri-sendiri, sesuai dengan di saat kita mendapatkan pengertian dari keyakinan. Mungkin itu saja sementara saya sampaikan, bisa selalu diulang dan terulang, insya Allah nanti, sehingga kita bisa memahami dan bisa melaksanakan, walaupun hanya baru sedikit kita melaksanakan. Kurang lebihnya Mbak Sirot menyampaikan ini, saya mohon maaf, karena namanya manusia ada keterbatasan pemikiran, keterbatasan sesuatu. Maka itu Mbak Sirot minta maaf dengan terhadap adikku seandainya ada kekurangan, dan semua terhadap kadang-kadang setia hati. Salam persaudaraan.